Listifah, wanita berusia 38 tahun, adalah warga desa Megawan Pati. Listifah menikah dengan Winarto. Untuk membantu perekonomian rumah tangganya, Listifah sehari-harinya berjualan baju keliling dengan sepeda motornya. Rumah tangga Listifah dan suaminya bisa dibilang normal-normal saja. Semuanya terlihat baik-baik saja. Namun sebenarnya, rumah tangga mereka sudah terasa membosankan bagi Listifah. Di tahun 2020, Listifah yang berperawakan cantik bermain api di belakang Winarto. Tanpa sepengetahuan suaminya, Listifah ternyata bertingkah liar di luar rumah. Listifah sudah benar-benar lupa dengan janji pernikahannya dengan Winarto, janji yang mereka ucapkan di depan keluarga mereka. Listifah juga seakan-akan sudah tak peduli dengan surga dari suaminya. Jadi, sekitaran bulan Januari 2020, Listifah mendapatkan undangan reunian. Listifah diajak kumpul untuk bersilaturahmi dengan teman-temannya semasa SD dahulu. Saat itulah, Listifah bertemu dengan teman SD-nya dulu yang bernama Kiswanto. Inilah awal dari semua dosa perselingkuhan keduanya. Kurang lebih hampir 3 bulan, keduanya memadu cinta terlarang. Listifah sendiri cukup pandai bermain api, hingga suaminya sama sekali tak menaruh curiga atas apa yang istri cantiknya lakukan di belakangnya. Namun beda hal dengan Kiswanto. Perselingkuhannya dengan teman SD-nya itu sudah disadari istrinya. Pastilah keduanya ribut besar. Istri Kiswanto bahkan meminta Kiswanto untuk memilih. Tentunya pria 39 tahun itu pasti memilih istri dan ketiga anaknya. Sadar jika perselingkuhannya bakal membuat dirinya kehilangan keluarganya, membuat Kiswanto tertekan. Untuk melampiaskan kekhawatirannya itu, ia bahkan sering mabuk-mabukan. Meskipun begitu, hubungan perselingkuhannya dengan Listifah masih saja berlanjut. Keduanya masih saja saling bertukar pesan, terutamanya Listifah. Wanita cantik itu seperti mabuk kepayang dengan Kiswanto. Listifah bahkan sampai lupa diri jika ia merupakan istri orang. Hari Minggu pagi, tanggal 25 Oktober 2020, sekitaran pukul 8 pagi, Listifah pamit izin keluar rumah kepada Winarto suaminya. Pagi itu, ia pamit hendak keliling mendagangkan baju-bajunya. Dengan sepeda motornya, Listifah pergi membawa dagangannya. Entah benar hari itu memang awalnya Listifah hendak berdagang atau memang akal-akalannya saja. Lantaran siang harinya Listifah janjian bertemu dengan selingkuhannya Kiswanto. Hebatnya tak tanggung-tanggung. Mereka berdua janjian bertemu di sebuah hotel yang berada di kawasan daerah Kecamatan Pati. Bahkan Kiswanto sudah memesan kamar hotel sekitar pukul 2:30 sore. Kiswanto datang ke hotel mahkota. Saat itu Kiswanto datang sendirian dengan sepeda motornya dalam kondisi mabuk. Setibanya di depan meja resepsionis, Kiswanto dimintai KTP. Namun ia menolaknya. Kepada petugas, Kiswanto mengatakan, "Untuk apa KTP? Kan sudah sering check-in." Jadinya, Kiswanto check-in tanpa menggunakan KTP saat itu. Lantas ia pun diberikan kunci kamar 105 oleh petugas resepsionis. Barulah beberapa waktu kemudian, Listifah datang. Wanita berparas cantik itu kemudian masuk ke kamar 105 yang di dalamnya sudah ada Kiswanto. Saat berada berdua di dalam kamar, keduanya pun naik ke puncak dosa yang tertinggi. Setelahnya, Kiswanto lantas mengajak Listifah berbicara mengenai kelanjutan hubungan mereka. Saat itu, Kiswanto menceritakan kepada Listifah jika istrinya sudah tahu perihal perselingkuhan mereka berdua. Kiswanto lantas mengatakan pada Listifah jika sebaiknya mereka kembali saja ke keluarga mereka masing-masing. Mendengar itu Listifah marah, ia kaget. Terlebih saat itu mereka baru saja merasakan surga dunia mereka. Bagaimana bisa hubungan mereka harus diakhiri?
Listiva lantas mengamuk. Ia tak terima, bahkan ia merasa jika dirinya sudah dicampakkan Kiswanto, pria yang dahulunya merupakan teman sekolahnya semasa SD. Keduanya pun bertengkar hebat. Kiswanto saat itu mencoba menenangkan Listiva. Kiswanto kembali menegaskan jika hubungan mereka tak bisa diteruskan. Listiva tetap saja tak terima. Lantas entah siapa yang terlebih dahulu memulai. Keduanya pun terlibat adu fisik. Atau mungkin juga Listiva mengamuk sambil berteriak-teriak sehingga Kiswanto berusaha mendiamkan Listiva. Kiswanto yang saat itu memang dalam kondisi mabuk, entah sadar atau tidak, lantas mendorong tubuh selingkuhannya itu hingga terjatuh. Kemudian ia cekik dan tindih dengan kaki dada Listiva. Karena itulah wanita yang merupakan istri sah Winarto itu pun langsung diam tak bersuara lagi. Sadar Listiva tak bergerak lagi, Kiswanto pun panik. Ia berusaha membangunkannya, namun rupanya wanita itu sudah meninggal. Kiswanto sempat melihat jam, saat itu sekitar pukul 4:30 sore. Barulah sekitar pukul 8:30 malam, Kiswanto meninggalkan jasad Listiva yang ia tutupi dengan kain kamar. Lantas, ia pergi meninggalkan hotel itu dengan sepeda motornya. Sementara itu, suami Listiva, Winarto, sudah panik ketakutan lantaran istrinya tak pulang ke rumah dan tak bisa dihubungi. Esok paginya, Winarto ditemani keluarganya mendatangi Polres Kudus untuk membuat laporan orang hilang. Sementara itu juga, petugas hotel mulai mengecek tamu yang berada di kamar 105. Mengapa tak juga check out? Saat didatangi petugas room service, tidak terdengar adanya suara. Curiga jika sudah terjadi sesuatu, lantas pihak hotel melapor ke Polsek Jati. Polisi dari Polres Jati pun berdatangan ke kamar 105 Hotel Mahkota. Saat pintu diketuk, tidak ada sautan. Lantas pintu dibuka dari luar. Saat pintu dibuka, ditemukan tubuh wanita tergeletak dalam kondisi ditutupin kain kamar. Saat diperiksa, wanita itu sudah tak bernyawa. Jasadnya lantas dibawa ke Puskesmas Ngembal Kulon. Dari hasil pemeriksaan dipastikan jika jasad wanita itu meninggal lantaran saluran pernapasannya yang terhambat. Atas penemuan jasad wanita di Hotel Mahkota, polisi lantas menghubungkannya dengan laporan orang hilang yang sebelumnya dibuat oleh seorang warga di Polres Kudus. Saat dikonfirmasikan kepada pihak pelapor, mereka pun berdatangan melihat kondisi jasad untuk identifikasi. Dan jasad itu pun dibenarkan suaminya Winarto jika itu adalah milik istrinya Listiva yang sudah 1 malam tak pulang. Berdasarkan keterangan karyawan hotel dan didasarkan rekaman CCTV hotel, hanya butuh 7 jam dari penemuan jasad Listiva. Pelaku yang merupakan selingkuhannya itu pun berhasil ditangkap. Kiswanto ditangkap di sebuah rumah tempat ia bersembunyi. Saat penangkapan, Kiswanto mengaku jika ia tak berniat kabur, ia justru ingin menyerahkan diri. Hanya saja ia butuh waktu untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Kepada polisi, Kiswanto mengaku jika ia sama sekali tak berniat membunuh Listiva yang merupakan perempuan selingkuhannya. Kepada petugas polisi juga, ia mengaku baru kali itu berzina dengan Listiva. Atas perbuatannya, Kiswanto dijerat pasal pembunuhan, yaitu pasal 338 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun atau hukuman mati. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.